Nanti share screen-nya kalau sudah masuk materi. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul siang hari ini, walaupun lewat dunia maya gini. Ya. Rencananya kita akan mengadakan belajar bareng materi-materi sertifikasi mikrotik Certified Internet Networking mulai hari ini sampai targetnya sih hari Sabtu ya selesai. Tapi kalaupun masih belum selesai, kita lanjut ke hari Minggunya juga dimungkinkan. Jadi masih bisa sampai 7 hari. Jadi 7 kali pertemuan maksimal. Ya pertemuan nanti rencananya sekitar 2 sampai maksimal 3 jam. Ya, tapi nanti di grup diskusi ya pembahasan materi tetap kita lakukan juga. Jadi belajarnya bukan cuma 3 jam per hari, tapi sebenarnya ya kapan aja. Full 24 jam juga bisa. Dan saya kalau malam malah biasanya masih melek nungguin sahur. Nah, jadi itu pelaksanaannya nanti ada live sessionnya setiap hari jam paling cepat jam 13 kita mulai sampai jam paling lamanya jam 4 sore lah ya, jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Ya kebetulan kita kayaknya zona waktunya masih sama semua ya, beda waktu kelas MTCNA tuh ada yang zona waktunya Indonesia Timur, jadi kenapa saya pilih jam 13.00 sampai jam 16 supaya yang kawasan zona waktu berbeda sebenarnya bisa ikut gitu. Kalau kita bukanya sore, yang di sana malah mungkin lagi habis puasa, sholat maghrib, terus makan, jadinya malah nggak bisa ikut. Ya tapi untuk MTC ini ternyata pesertanya waktu Indonesia Barat. Ya nanti kalau dimungkinkan pas ngabuburit, nanti kita geser waktunya juga nggak masalah. Ya. Untuk nanti delivery materi ya di kelas pas live session terutama. Jadi awal nanti saya akan sampaikan konsep-konsep serta teorinya. Kemudian nanti ada pembahasan lab-nya. Ya. Dan untuk beberapa mungkin nanti akan saya demokan. Ya, tapi saya minta teman-teman nanti kan praktekin ya. Jadi tidak harus langsung dipraktekkan pas live session, tapi setelah live session tolong dilabkan, karena nanti akan membantu Anda untuk mengerjakan soal ujian kalau lab-lab nanti. Jadi teori sama konsep yang saya sampaikan saja rasanya kurang untuk bisa lulus ujian, karena beberapa soal itu mengacu ke ujiannya nanti itu dari lab-lab kita. Jadi tolong dipraktekkan juga lah nanti lab-labnya. Labnya lumayan banyak, hampir 40 lab total. Jadi saya targetnya sih sehari 6 sampai 7 lab gitu loh. Ya, dengan harapan nanti pertemuan ke-6 dan ke-7 itu udah selesai semua labnya. Ya, selesai dibahas paling enggak. Karena kan nanti ujiannya kan kita masih belum pasti waktunya ya, karena masih kondisi seperti ini. Tapi nanti kalau sudah pasti, kita tinggal koordinasikan. Kalau untuk yang di Jakarta, karena mayoritas ini teman-teman ya nongkrongnya di Mie Aceh di situ. Ya nanti kita ujian mungkin pas saya ke Jakarta. Insya Allah kan saya ada jadwal rutin di Jakarta, jadi pas saya di Jakarta kita langsung jadwalkan aja ujian. Nanti. Kalau yang di Medan, Om Zulkarman nih aman lah. Saya kan juga ada mitra di Medan. Kalau sudah bisa sudah bisa mengadakan perjalanan ke sana, insya Allah nanti saya ke Medan. Karena ada beberapa jadwal yang tertunda gara-gara COVID ini. Ya. Nah nanti untuk ujiannya masih sama seperti MTCNA. Ya, jadi teman-teman hanya cukup mengerjakan 25 soal, waktunya 60 menit. Di sini ada
Om Zulkarman kan sudah pernah ikut, jadi ya masih belum berubah Om. Ya. 25 soal, 60 menit, passing score minimal 6%. Nanti kalau skornya pas ujian first attempt 50-59%, langsung second chance. Tapi kalau masih nggak lulus juga ya, Anda harus nunggu 30 hari baru boleh retake 1 kali exam lagi. Nah, untuk retake-nya gratis sih, cuman nunggu 30 hari. Kalau sudah first attempt gagal, second chance masih nggak lulus juga ya, belajar lagi. Tapi karena waktu kita panjang nih, saya rasa sih harusnya lulus langsung first attempt. Amin. Nah, nanti ini ada video recordingnya. Ya, nanti tiap hari saya kasih link untuk downloadnya. Ya, tapi jangan lama-lama ya nunggu downloadnya ya. Paling 1 kali 24 jam setelah saya berikan tuh udah saya hapus filenya. Walaupun nanti tetap akan ada, akan saya upload di YouTube channel ya. Di YouTube channel tapi unlisted, jadi yang punya linknya saja yang bisa nonton. Harapan saya sih jangan di-share ke luar ya, karena ini kan materi training yang ya berbayar lah. Anda mahal gitu loh kalau di-share-share aja. Ya yang di-share ilmunya aja, Anda buat ulang tulisan atau videonya silakan. Tapi kalau langsung share video yang sesi kita ini ya jangan. Ya, silakan aja kalau mau share dalam bentuk karya Anda sendiri, nggak masalah sih saya. Karena memang ini kan terikat agreement ya, karena saya certified trainer, jadi yang hal seperti ini sebenarnya nggak boleh di-share keluar kelas. Jadi saya minta teman-teman ya tolong dijaga gitu. Kalau untuk yang masalah rekaman, modul, lab, ya. Kalau mau di-share, silakan create ulang versi Anda gitu. Saya nggak larang kalau versi Anda sendiri, tapi kalau yang dari saya kasih ya tolong dijaga rahasia, ya, hanya untuk peserta di sini. Oke, itu sekilas briefing dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan oleh teman-teman sebelum kita masuk materi? Oke, selamat siang Mas Heru. Ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Modul dikirim ke grup WA. Sebentar, tadi kayaknya udah saya kirim. Udah saya kirim di grup. Wah, salah. Tuker. Malah ke Om Aril. Om Aril, di forward ke grup dong. Oh, siap, Pak. Makanya tadi saya makasih, Pak, di PM. Salah saya. Soalnya lagi ngupload. Pikiran ya, Pak? Sambil ngejain. Iya, sorry. Maklum. Ya, nanti Om Aril reshare ke grup ya, di forward. Membekas di hati, iya benar. Beliau itu suka ngerjain saya. Yang saya kirim itu modulnya sih lengkap ya, tinggal dibaca. Itu modul Depok memang. Karena kalau modul versi saya sendiri sih nanti outputnya nanti buku sih, nanti kita taruh di Google Play. Ya, dengan lab-labnya. Tapi kalau labnya dari saya, itu saya buat sendiri. Nanti kita bahas satu persatu, makanya saya ngasihnya perintilan nih, sekarang 6 lab dulu gitu. Besok lab 8 sampai berapa gitu. Ya, tapi pokoknya targetnya setiap hari sekitar 6 sampai 7. Udah di-share belum sama Om Aril? Pak. Aduh, Pak, ampun, Pak. Enggak, saya yang salah ini.
ini udah modul belum ya? Modul labnya ya? Pak. Oh, udah, Pak. Modul udah dah? Udah, Pak. Udah saya share tuh lagi. Udah saya forward kok. Oh iya, sabar sih. Lain aja, Pak, kalau salah, Pak. Ya nanti kalau ini saya ini kan. Gimana? Ada lagi? Pak Dendi nanya aja, Pak. Gak ada yang marah kok, Pak. Iya, santai aja. Kita ini kan teman-teman semua udah pada tahu. Om Jul mungkin mau tanya. Gimana Om? Suaranya kok nggak kedengeran ya? Kalau suara saya jelas nggak? Jelas ya? Oke, sip. Oke, kita mulai ya. Karena nggak ada yang nanya, nggak ada yang ini, ya udah saya mulai aja. Saya share dulu screen-nya. Oh ya, untuk lab masih pakai ini, GNS3 ya, nanti. Yang jelas saya minta sih, ya kalau ada real device, ada 7-8 router silakan. Router kecil-kecil aja, nggak usah yang canggih-canggih. Jangan production loh, nanti masalah. Labnya nanti pakai GNS3 atau IPG silakan. Cuman karena routernya agak banyak, jadi saran saya sih speknya perangkatnya dipastikan sudah memadai ya, nanti dites dulu. Kalau lab awal nih masih dikit. Kalau awal-awal ini baru diproduksi. Nanti kalau ada apa-apa komplain lagi itu gara-gara ya Sobli itu trainer nyuruh di production. Nah kalau yang awal sih cuman masih piring-piring biasa, ada yang heboh. Nah, cuman kalau ada yang filter tuh jangan. Saran saya sih paling enggak RAM-nya 8 GB sih kalau untuk perangkat gitu. Ya kecuali Anda pakai Linux terus di tuning ya, di setting lebih kecil RAM untuk CHR-nya ya mungkin masih bisa pakai 4 GB ya. Oke, ini saya share dulu. Ini modulnya. Kita bahas dulu ya. Oke, materi kita adalah Mikrotik Certified Internet Working ya. Materinya ini kita fokus di ini nanti. Ya, jadi ini ada overview-nya apa saja yang akan dipelajari di materi MTQ ini di sini. Yang pertama tentu saja BGP, Border Gateway Protocol. Ada konsep. Nanti ada delivery konsepnya dulu, apa itu BGP, ya, kemudian penerapannya di mana, ya, kemudian kita bahas implementasi dasar dari BGP-nya, ya, ada internal BGP, ada external BGP, lalu nanti ada distribusi, filtering, serta ya ini untuk rekayasa jalurnya kan ada BGP atribut, ya.
Kemudian nanti ada juga BGP multi protokol ya untuk penerapan terutama nanti kaitannya dengan MPLS. Kita akan bahas juga MPLS multi protokol labeling switching ya. Di situ kita akan bahas konsep dari MPLS ya. Kemudian kita bahas juga label distribution protocol nih LDP nanti ya. Ya walaupun di situ nanti ada juga lab static labeling ya, tapi ya MPLTST ya Puyeng PRF ada nanti. Ya. Kan pas L3 VPN pakai PRF nanti Pak. Ya. LDP itu nanti karena ini yang sering dipakai ya untuk distribusi label router-router MPLS. Nah, tapi ada juga static labeling lab-nya untuk pemahaman tentang konsep labelnya sebenarnya. Lalu implementasi L2 sama L3 VPN di MPLS Cloud-nya. Yang terakhir nanti traffic engineering, ya, bagaimana mengatur path dari forwarding paket di dalam jaringan MPLS. PELER ya. Jadi nanti ada terminologi yang akan kita bahas juga di sini. Jadi ya teman-teman harus tahu. Tapi karena sebagian besar ada pelaku, justru harusnya ini apa ya, materi yang mudah lah. Kita hanya validasi teorinya saja. Kalau implementasi rasanya sebagian besar teman-teman kan sudah pelaku kejahatannya di sini, jadi pengalamannya malah cukup banyak kan. Nah, kita akan lihat dari sudut pandang mikrotiknya gimana sih sebenarnya tentang BGP dan MPLS serta traffic engineering. Ini lab setupnya versi mereka ya, cuman saya nggak pakai ini. Ya, jadi saya akan breakdown labnya. Labnya itu kita buat dari kecil-kecil dulu, seperti contoh yang BGP peering dulu itu kita pakai 2 router dulu. Nanti baru kita kembangin untuk skenario lebih besar. Jadi tidak langsung kompleks seperti ini, ya. Jadi santai aja. Oke, sekarang kita masuk. Kita di overview tentang materinya, outline-nya. Kita masuk dulu ke topik utamanya. Jadi dari 3 topik itu, yang pertama kita bahas BGP atau Border Gateway Protocol. Nah ini waktu kelas MTCR sempat saya kasih overview tentang Dynamic Routing Protocol kan. Di situ sudah saya jelaskan bahwa dari domainnya routing protokol dinamik itu dipecah menjadi 2 kelompok ya. Yaitu yang Interior Gateway Protocol untuk routing protokol yang digunakan di dalam suatu autonomous system atau AS. Kemudian ada Exterior Gateway Protocol ya. Ini routing protokol yang digunakan antar AS, antar autonomous system. Nah, yang masuk kategori EGP ini cuman BGP ya. Karena BGP itu sampai sekarang satu-satunya routing protokol yang dikenal yang bisa menghandle jaringan skala global, ya, seperti jaringan internet yang Anda kerjakan sekarang nih, ya. Nah ini. Nah, walaupun nanti pas implementasinya sebenarnya BGP juga dipakai di interior. Ya, di dalam suatu AS. Nah, tapi awalnya sebenarnya untuk distribusi routing information, ya, informasi routing antar autonomous system. Nah, yang dimaksud dengan autonomous system, kemarin juga udah saya jelaskan ya. Kalau versi saya sih,
Kalau di sini kan dibilangnya apa? Sekumpulan router yang berada di bawah satu kendali administratif. Ya. Kalau saya kan masih kurang jelas kendali administratif itu apa. Kalau saya sih bilangnya sekumpulan atau sekelompok perangkat jaringan. Jadi saya nggak hanya membatasi router sih, pokoknya perangkat jaringan ya yang dimiliki dan dikelola oleh satu entitas. Baru administrasi yang dikelola itu kan administrasi. Jadi dimiliki juga, ini masalah kepemilikan juga sih. Ya. Jadi yang dimiliki dan dikelola oleh satu entitas. Entitasnya bisa macam-macam. Ada service provider, ada ya sekolah, kantor, perusahaan gitu. Itu boleh dibilang AS. Cuman AS yang benar-benar autonomous system yang punya identitas, punya AS number itu ya syaratnya kan lumayan apa ya? Lumayan ketat lah. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum bisa mengajukan diri sebagai AS yang berhak memiliki AS number. Ya, harus punya blok IP address, harus menyerahkan topologi jaringan dan lain-lain. Saya kurang jelas ya, kan saya bukan pelakunya. Teman-teman lebih tahu lah kalau untuk urus AS number seperti apa. Yang jelas tahu saya sih ada beberapa item yang harus dipenuhi supaya bisa diakui sebagai AS. Tapi secara definisi AS itu juga kalau lebih bebasnya sih sebenarnya ya segala jenis jaringan yang dimiliki dan dikelola oleh satu entitas. Jadi tidak harus punya AS number, itu sudah bisa kita sebut AS. Cuman memang kalau di BGP yang kita bicarakan secara global ya AS yang punya AS number. Nah, ini yang tadi udah saya sampaikan, dia masuk EGP. Ya. Kemudian nanti di dalam AS sendiri menerapkan Internet Gateway Protocol, walaupun nanti kalau kita menerapkan kayak MPLS, multi protokol BGP itu ikut di situ. Ya, kalau mau jalankan nanti apa layanan L3 VPN, L2 VPN, ya, itu pasti pakai BGP juga. Ya, jadi BGP ini unik nih, dia bisa juga dipakai di internet. Ya. Dan AS number-nya sendiri dulu kita pakai yang 16 bit value ya, berarti cuma sampai 65 ribuan kan. Yang 64.512 sampai 65.534 ini untuk private. Jadi ada private AS juga. Ini untuk yang belum punya AS. Misalnya case-nya sih kalau kayak Anda beli perangkat dari main distributor di Indonesia kan Citra Web itu kan biasanya ada tawaran untuk piring BGP dengan mereka. Ya. Nah, tapi seingat saya piring BGP itu menggunakan private AS number, ya, karena asumsinya si pembeli perangkat itu belum tentu punya AS number. Jadi step by step-nya itu how to pair with Citra Web-nya kalau nggak salah itu digunakan AS number private. Ya. Artinya dari sisi global network ya kita itu bagian dari jaringannya Citra. Ya. Karena private sama seperti private IP address kan nggak di routing di internet, nggak dikenal di internet. Nah, private AS number juga nggak dikenal di internet seharusnya. Ya. Nah itu tentang definisi AS number. Kemudian, nah ini, yang dimaksud dengan BGP sendiri itu apa sih? Kalau kepanjangannya Border Gateway Protocol, nah ini routing protokol yang didesain untuk komunikasi, ya, informasi routing antar AS. Ya. Perbedaan yang jelas di sini sebenarnya yang
distribusikan ada reachability information, ya. Informasi informasi tentang network tujuan, ya, bisa dicapai lewat mana, ya. Jadi ini reachability information tuh isinya, intinya dia cuma ngasih tahu, suatu AS itu ngasih tahu bahwa suatu network tujuan bisa dicapai lewat dirinya. Jadi tidak ada pertukaran topologi, beda dengan OSPF, ya. Kalau OSPF kan ada istilahnya pertukaran topologi, ya. Jadi kita tahu topologi, ya. Tapi kalau di BGP topologi nggak ketahuan, ya. Nah, suatu autonomous system itu dianggap satu node dalam jalurnya untuk mencapai suatu network tujuan, ya. Di kuncinya di sini yang didistribusikan melalui routing protokol BGP itu adalah reachability information, ya. Ya, beserta metriknya lah. Bukan metrik sih kalau di BGP, lebih tepatnya sih atribut, ya. Dan penentuan jalur terbaiknya nanti kan berdasarkan itu. Salah satunya yang paling utama adalah APET AS-nya, AS-PET-nya. Nah, salah satu atributnya itu. Ya. Kemudian, ya ini network yang bisa, routing protokol yang bisa menghandle jaringan global, seperti tadi sudah saya sampaikan. Kemudian menggunakan algoritma path vector. Ya. Path vector itu sebenarnya ya tadi berdasarkan atribut tadi. Penentuan jalur terbaiknya dia akan lihat berdasarkan atribut. Nanti kita akan bahas tentang urutan prioritas penentuan jalur terbaiknya kalau menggunakan path vector algoritma. Tapi yang umum dipakai itu ASP. Karena yang lebih prioritas itu umumnya ya nilainya sudah pakai nilai default, jadi kondisinya sama, jadi langsung ASP. Ya, walaupun kita bisa modifikasi juga. Nah, ini implementasi dari path vectornya. Jadi keseluruhan AS itu akan dianggap satu single point di dalam jalur mencapai network tujuan. Ya. Nah, nanti prefix yang di-advertise, kan nanti ada perintah routing, BGP, network, itu ditambahkan network. Itu kan berarti kita advertise tuh. Nah, yang di-advertise pada saat diteruskan, setiap kali melewati, diteruskan ke AS yang berbeda, nanti akan ada penambahan daftar AS yang dilalui oleh jalur tersebut untuk mencapai network tujuan. Ya, ini yang disebut dengan ASPET. Ya. Kemudian topologi suatu jaringan di dalam AS itu, topologi jaringan di dalam suatu AS itu nggak kelihatan. Ya, karena tadi kan dianggap sebagai single point. Jadi kita nggak tahu ada berapa router gitu di dalam suatu AS itu nggak tahu. Ya, jadi ini head network topologi. Ciri khasnya itu. Nah, makanya kalau kita advertise network terus redistribute, kalau bisa ya jangan redistribute connected sembarangan, hati-hati. Karena nanti bisa jadi network internal malah kebawa ke internet, advertise ke jaringan global. Ya. Nah, ini ASPET. Kemudian tidak bisa menyediakan routing loop free yang bebas loop di dalam suatu AS. Ya. Tapi kalau antara AS-nya bisa. Ya. Kalau antara AS-nya itu ada mekanisme kalau dia ada dua peer yang memberikan bukan dua peer, ada peer yang memberikan list prefix, ya, dengan list AS, salah satu AS-nya adalah AS number-nya sendiri, itu akan ditolak. Ya, itu default. Ya, kecuali memang itu di-advertise dari lokasi yang terpisah, nah,
itu baru kita nanti kasih bypass gitu. Kita bisa bypass trafficnya supaya bisa diterima kalau memang itu AS yang sama tapi lokasinya berbeda sehingga kita belum punya trafficnya. Nah, itu. Tapi by default kalau dapat traffic dengan list AS yang salah satu AS-nya adalah AS number router itu sendiri, itu akan ditolak. Ya. Nah, ini contohnya. Ini misalnya kita ada 3 AS di sini, ada AS 100, ada AS 200, kemudian ada AS 300. Ini saya mau cerita yang tadi. Kemudian di AS 100 melakukan advertising network 10.100/24. Ya. Kemudian kan router di AS 100 pairing dengan router di AS 200. Ya. Nah, otomatis network ini kan kayak advertise ke sini. Ya. Nah, begitu kayak advertise, trafficnya masuk ke sini kan. Nah, di situ ditambahkan AS 100 ke AS path-nya untuk mencapai network ini. Jadi di AS 200 nanti ada di routing table-nya nanti akan muncul network destination 10.100/24. Nah, salah satu AS path-nya adalah AS 100. Kemudian AS 200 routernya piring lagi ke sini, ya berarti pindah lagi nih network ini. Nah, ini jadi ditambahkan lagi AS 200. Sehingga di AS path traffic 10.100/24 itu ada AS 100 dan AS 200 di router-router AS 300. Nah, kemudian AS 300 ya piring lagi ke salah satu router di AS 100. Ya. Nah, ini maka traffic tersebut yang ada AS 100-nya itu akan ditolak. Kalau traffic lainnya diterima selama tidak ada AS 100. Nah, ini mekanisme untuk mencegah terjadinya loop gitu. Ya, by default ini udah jalan. Justru kalau mau diterima trafficnya kita harus setting dulu. Ya. Kita setting untuk membypass traffic tersebut. Kalau memang AS 100-nya beda lokasinya. Ya. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, kemudian kapabilitas dari protokol BGP. Ya, jadi pada saat nanti piring BGP, ya nanti kan kita ada paket-paket tuh yang digunakan. Nah, paket pertama yang dikirimkan itu akan menginformasikan kepada si penerima paket BGP tadi tentang kapabilitas dari router yang menjalankan protokol BGP. Nah, kapabilitas itu kemampuannya macam-macam ya. Mendukung root refresh, terus mendukung multi protokol, lalu mendukung AS number dengan format 32 bit, 4 byte AS support kan 32 bit ya. Berarti AS number-nya bisa sampai 4,2 miliar AS number ya. Sama seperti IP versi 4. Kalau dulu kan cuma 16 bit jadi cuma 65 ribuan ya. Nah, ini nanti capabilities ini negosiasi ya. Kapabilitas itu dinegosiasikan. Jadi nanti kalau peer yang nggak support dia akan ngasih notifikasi nanti ya. Nanti kita ada labnya nih untuk melihat apa paket-paket yang dipakai untuk komunikasi antar BGP. Sama seperti kayak waktu kita belajar OSPF, kita ada paket hello gitu kan, kemudian paket database description, paket nah ini juga BGP juga. Jadi paket pertamanya itu salah satu isinya adalah kode-kode kapabilitas yang didukung oleh routers BGP yang mengirimkan paket BGP tadi. Nah, nanti yang penerimanya yang menentukan apakah dia support juga atau tidak. Kalau tidak support dia akan mengirimkan notifikasi. Ya. Nah, sehingga nanti si BGP speakernya itu akan mencoba melakukan peering BGP dengan remote router itu tanpa menggunakan kapabilitas yang tidak didukung oleh remote router. Ya. Misalnya router remote-nya tidak mendukung AS number
32 bit, ya, berarti dia nggak pakai itu. Ya. Cuman dia akan pakai yang 16 bit, tapi ada adjustment-nya, kan nanti akan menggunakan AS number tertentu untuk menggantikan AS number yang 32 bit. Kalau memang remote pair-nya tidak mendukung. Ya. Nah, terus BGP transport. Ya, jadi BGP ini beroperasi dengan mempertukarkan network layer reachability information. Nah, NLR itu isinya apa? Isinya ya BGP atributnya serta prefix-prefixnya yang terkait dengan atribut-atribut tersebut. Ya, informasi routingnya lah. Ya. Jadi prefix ini bisa lewat saya, atributnya sih. Ya. Itu NLRI. Kemudian komunikasinya menggunakan ini TCP Transmission Control Protocol port 179. Ya. Nah, kemudian yang dipertukarkan waktu awal itu full routing table. Ya. Tapi kalau sudah terbentuk peer-nya dan sudah dipertukarkan routing table-nya secara full, nanti kalau masih established, yang update-nya hanya update incremental. Ya. Jadi cuman kalau ada penambahan informasi saja, ya, yang ditambahkan ke dalam operasi BGP antar routernya. Ya. Jadi sifatnya incremental, hanya penambahan saja, tidak lagi full routing table. Ya, makanya kalau ngerestart BGP itu sengsara karena full routing table dulu. Nah, yang enak kan establish tapi nggak ada masalah. Nah, itu kalau ada informasi baru dia langsung hanya penambahan informasi. Tidak ulang dari awal bangun routing table yang berdasarkan informasi BGP. Nah, ini paketnya. Formatnya seperti ini ya. Ini di header-nya ada 4 field ya. Pertama marker, ini untuk autentikasi, kemudian informasi panjangnya data, paket itu. Lalu tipenya, kode tipenya, lalu yang terakhir ya tentu isinya. Nah, tipenya ini ada 4 ya. Yang pertama open message ini kalau baru awal dimulai komunikasi antar router BGP ini menggunakan open message ya. Yang tadi yang kita bahas isinya adalah list kapabilitas. Kemudian ada keep alive. Keep alive ini untuk memastikan link peer establishment antar routernya. Ya. Lalu baru nih update ya. Ya isinya tadi yang network layer reachability information, ya prefix-prefixnya, kemudian atribut. Ya. Lalu ada notifikasi. Nah ini kaitannya dengan open nih. Ya. Kalau ada kapabilitas yang tidak disupport atau ada error, maka akan memicu pengiriman paket atau message notification. Ya. Contohnya tadi yang kalau capabilities-nya ada yang tidak support, ya, misalnya AS-nya cuma support yang 16 bit gitu, nah ini juga akan menyebabkan munculnya notification. Ya. Nah ini gambaran komunikasinya ya. Kalau Anda lihat, jadi ini jadi BGP speaker yang memulai kan. Ini pasti BGP dia memulai dengan mengirimkan ini ya, informasi tentang kapabilitas router tersebut di routing protokol. Kemudian si AS200 routernya yang piring dengan AS100 nanti notifikasi. Nah,
maka AS100 akan mengirimkan open message lagi tanpa melibatkan kapabilitas yang tidak disupport. Nah, berarti piring nanti keep live-nya di sini ya untuk menjaga status. Nanti kalau ada misalnya si AS100 advertise network baru atau menerima prefix baru dari AS lain misalnya, atau dia mengadvertise prefixnya sendiri, maka ada pengiriman root refresh message ke AS200. Nah, untuk menjalankan protokol BGP-nya sendiri nanti sebelum ya, advertising-nya nanti dilakukan di sini. Tapi sebelum itu kita harus mendefinisikan dulu AS number-nya. Ya. Untuk AS number nanti router ID dan AS number itu kita buatnya di sini. Ya. AS number-nya apa? Ya, kemudian router ID-nya apa? AS number jelas ya mengacu ke identitas autonomous system di global network kalau ada. Kalau nggak ada ya dia menggunakan private ya. Tapi yang harus diingat private ini berarti harus piring dengan pihak-pihak yang bersedia mengadvertise network kita menggunakan AS-nya. Karena AS number private-nya akan di filter nanti. Ya. Kemudian router ID ini jelas identitas dari suatu router BGP ya. Formatnya seperti IP address ya, tapi ini bukan IP address. Walaupun umumnya dipakai atau dikonfig menggunakan IP loopback. Ya. Itu router ID. Jadi sama seperti router ID-nya di OSPF, mari kita bahas. Kemudian kita harus mendefinisikan atau membuat peer-nya dulu. Ya, jadi kalau analoginya sebelum bisa mengirimkan paket BGP itu yang tadi yang open, kemudian keep alive, lalu notification sama update itu, kita harus bangun jalannya dulu. Nah, peer ini jalannya. Jadi beda kalau kayak OSPF kan tiap router berpindah dia langsung langsung dilempar paketnya gitu kan ke router next hop-nya. Kalau ini enggak, dia harus membentuk peer dulu sebelum bisa dikirimkan paketnya. Bahkan hanya untuk membentuk komunikasi dasar tadi antar routernya tadi kita harus buat peer-nya dulu. Ya. Nah, yang perlu dikonfigurasikan di peer tadi, pertama remote address. Remote address di sini adalah IP address dari router remote yang akan membentuk peer BGP dengan kita. Tidak harus terhubung langsung. Jadi beda dengan OSPF atau router yang neighbor itu harus terhubung langsung kan. Kalau BGP enggak. BGP itu yang penting reachable, ya. Bisa di-ping. Ya. Kemudian IP yang didefinisikan itu bisa IP interface fisik, bisa juga IP interface loopback. Ya. Tergantung jenis BGP yang mau kita terapkan nanti. Ya, jadi nanti kita akan bahas itu. Ya. Peering menggunakan physical interface sama menggunakan loopback interface. Ya, lalu kita mendefinisikan juga remote AS-nya. Ya. Nah, nanti kalau sudah terbentuk, verifikasi peer-nya nanti dilakukan di sini. Di routing BGP peer print, kita lihat statusnya harusnya sudah established. Ya. Status harus sudah established. Kalau belum berarti ada masalah di sini. Nah, umumnya masalahnya adalah tadi mungkin penentuan remote address atau remote AS atau AS number-nya yang keliru misalnya. Ya. Jadi kita nyeting 300 di sana nyetingnya 3000 remote AS ya nggak bisa establish. Ya. Kan ini harus dilakukan di kedua sisi. Ya. Kemudian yang satu piring ke fisik, yang satu piring ke loopback. Nah itu juga bisa ya, menyebabkan terjadinya
peer yang tidak established. Ya. Baru nanti kita advertise ini networknya, ya, menggunakan routing BGP network. Ya. Dan yang bisa di-advertise itu, ya, seharusnya adalah network yang ada di dalam routing table, ya, sesuai format yang ada di routing table. Ini kalau di MikroTik pastikan ada, ya. Nah, itu yang di-advertise secara default gitu, ya. Jadi harus ada di routing table. Kemudian untuk sinkronisasi, untuk konvergensi lebih cepat, kita bisa lakukan disabling synchronize. Ya. Terus bisa juga untuk alasan ini, tidak menyediakan transit service, ya, layanan transit. Kemudian semua transit router menggunakan BGP. Nah, ini sinkronisasi juga disarankan atau sebaiknya diperhatikan. Ya. Nah, untuk advertise network-nya nanti di routing BGP network, parameternya nanti network-nya, kemudian ya network aja ya nanti. Nanti kita lihat. Karena untuk parameter lainnya sudah didefinisikan di peer. Ya, AS-nya, kemudian remote address-nya. Yang kita tinggal advertise network yang punya kita. Ya, di sini. Ini nanti kita bahasnya startup. Nah, ini yang nanti juga ada lab-nya mungkin kalau sempat untuk tadi yang kaitannya dengan AS number private, ya. AS number private ini kan, nah ini kan private semua nih, private semua. Kemudian mereka pairing dengan AS 300 untuk advertise traffic-nya. Ya, siapa tahu punya traffic IP public gitu, tapi belum punya AS number. Nah, masih bisa nih. Nah, kerjasama dengan AS number yang sudah ada untuk advertise traffic-nya, tapi begitu keluar, maka network ini AS spec-nya tidak ditambahkan yang ini. Jadi yang ditambahkan hanya AS 300 ya. Ya. Nah, tapi itu harus dikonfigur, ya. Jangan sampai AS number private ke advertise itu dikonfigur di peer nanti. Ya. Remove private AS, yes, di peer-nya apa. Ya. Nanti kita lihat ada lab-nya nanti. Oke. Kemudian sudah ini nanti aja start. Nah, bagaimana tentang connection tracking ya di firewall? Kalau saya pernah bahas ya, teman-teman yang ikut MTCNA mungkin masih ingat, saya pernah bahas tentang ini, hubungan connection tracking dengan BGP di MTCNA ya. Terutama untuk connection state invalid. Nah, pakai BGP itu akan menyebabkan seringkali muncul paket-paket dengan connection state invalid. Ya. Ya, di sini karena dia si connection tracking tidak bisa menjaga validitas tracking connection untuk BGP multi-host. Ya. Nah, sehingga di sini sebaiknya connection tracking dimatikan. Artinya router yang terhubung langsung dengan protokol BGP yang menjalankan protokol BGP sebaiknya tidak menjalankan fungsi firewall sebenarnya. Karena connection tracking di sini sebaiknya dimatikan untuk performa yang lebih. Jadi memang harusnya dipisahkan router firewall dengan router BGP. Ya, atau kalaupun masih diterapkan ya yang invalid jangan di drop. Ya, tapi kan itu SOP-nya udah salah berarti kan sebenarnya, karena di firewall by default seharusnya kalau kita buat basic rule-nya itu yang invalid itu harusnya kita drop. Jadi kalau saya lebih cenderung router BGP ya jangan router firewall.
kalau saya. Ya mungkin yang mau ngirit, ya nggak apa-apa, silakan aja. Nah, kemudian jenis-jenis BGP, jenis piring BGP sebenarnya, ya. Jenis piring BGP ini ada dua, ya. Ada piring interior, ya, interior BGP piring. Ya. Interior BGP piring itu ini, ya. Ada exterior BGP piring. Bedanya ya tadi, yang interior BGP piring ini jatuhnya kayak interior gateway protokol, ya. Dia melakukan piringnya di dalam suatu AS. Ya. Kemudian yang exterior BGP piring ini, piringnya baru yang masuk kategori NGP. Tapi ini yang aslinya. Ini BGP yang asli itu ini. Nah, yang ini nanti untuk fitur-fitur tambahan dari BGP piring. Nah, piring antar router dari AS yang berbeda. Ya. Nah, ini contohnya seperti di gambar di modul ini, di slide ini. Yang dinamakan exterior BGP piring itu yang warna biru ini, link warna biru. Ini peer exterior. Tapi kalau yang di dalam nih yang interior BGP piring yang warna hijau. Ya. Nah, kalau exterior BGP piring umumnya itu langsung dikonfigurasikan antar router yang terhubung directly connected, ya, terhubung langsung, ya. Atau router paling luar, ya, paling ujung di suatu autonomous system, ya, router terluar. Kalau nanti kita piringnya tidak pakai interface fisik, ya, pakai loopback gitu, maka nanti kita harus menerapkan menambahkan konfigurasi multi hoop di sini. Ya. Karena umumnya biasanya dia directly connected peers, tapi bisa jadi ada kondisi tertentu yang menyebabkan kita menggunakan loopback. Ya. Lalu ya tadi AS, ya, AS number-nya itu akan ditambahkan ke prefix yang di advertise. Ya. Ada penambahan AS path-nya di situ. Begitu suatu prefix dikirimkan lewat piring BGP exterior, maka ada penambahan AS number-nya sendiri ke dalam AS path prefix yang dikirimkan ke AS yang lain tadi. Ya. Kemudian next hop-nya, gateway-nya ini, gateway dari network yang di advertise tadi akan berubah menjadi dirinya sendiri pada saat dikirimkan ke router remote-nya. Ya. Nah, ini contohnya, nanti kita ada live-nya juga nanti. Jadi di sini waktu si AS100, ya, advertise network 10.11 sekian, ya. Sorry, untuk peer, ya. Maka dia pakai loopback misalnya, maka ada tambahan multi hop di sini. Ya. Dan tambahannya juga ini, kalau yang ujung, ya, jadi si AS100 piringnya ke IP ini, ya kan? Kemudian si R2 yang di atas piringnya ke IP ini. Maka supaya konsisten update source untuk menggunakan IP loopback tadi. Ya. Ini IP sih, bukan interface kalau saya. Kalau saya nggak salah, nanti ini IP, tapi address kita isikan. Ya. Jadi masing-masing menambahkan multi hop, dan kalau yang di setting biarnya jelas itu, bukan advertise. Nanti baru kalau ada advertise network misalnya 11 gitu, kalau di advertise nanti 11/24 misalnya, nah AS-nya 100, pas nyampe ke sini itu ditambahkan oleh R1. Ya.
Kalau yang internal BGP gimana? Nah, ini secara default next hop tidak dirubah. Nah, ini yang repot nih. Jadi pertama pastikan si router-router dalam suatu AS yang menerapkan internal BGP itu dibangun di atas AGP network. Ya. AGP network itu berarti kalau MikroTik itu menjalankan protokol RIP, SPF atau pakai static route lah paling. Ya. Jadi setiap router itu harus terjangkau. Ya. Kemudian, nah yang perlu diketahui juga untuk atribut yang diperoleh dari BGP itu tidak akan diubah, ya. Jadi tidak akan berubah untuk mempengaruhi pemilihan jalur untuk ke luar jaringan AS tersebut. Ya. Kalau mau ya nanti harus dimanipulasi dulu. Ya. Tapi by default-nya seperti itu. Nah, yang paling penting lagi untuk internal BGP peering itu harus full mesh, ya, atau bisa pakai alternatif lain, tapi intinya harus full mesh. Ya, nanti kita bisa juga kalau routernya terlalu banyak kan nggak mungkin kita terapkan full mesh, kita bisa terapkan mungkin pakai confederation atau pakai route reflector. Tapi yang jelas kalau di BGP peer interior itu defaultnya harusnya full mesh. Semua router BGP harus saling peering. Ya nanti kita lihat implementasinya. Apalagi teori. Oh ya, ini nanti router-router yang interior sama eksterior itu bedanya ini kan sama-sama dari BGP nih. Nah, perbedaannya adalah di stand-nya. Kalau yang interior itu distance-nya biasanya lebih besar. 200 itu. Kalau yang eksterior itu ini, 20. Jadi yang aktif ya yang dipilih. Yang distance-nya lebih kecil karena destination address-nya sama. Ini perlakuan kalau ada dua prefix yang sama, satu dapat dari interior, satu dapat dari eksterior. Itu salah satu algoritma path vector ya nanti kita bahas untuk prioritasi penentuan jalur terbaik. Oke, kemudian untuk loopback ya. Nah, ini loopback ini umum ya dipakai kalau kita melakukan BGP. Kenapa loopback yang dipakai, terutama kalau untuk interior BGP peering ya, ini untuk menyediakan multiple path ke satu router peer. Dengan cara tadi sudah ada reachability menggunakan interior BGP peering, interior routing protocol, sorry. Nah, untuk konfigurasinya sebenarnya kita udah tahu. Kita kalau mau buat loopback itu pakai interface bridge ya kalau di MikroTik. Nah, ini contoh konfigurasinya ya. Interface bridge, fname, loopback misalnya. Terus IP address-nya kita kasih ke interface tersebut, baru kita peer pakai IP loopback. Jangan lupa tadi tambahkan update source kalau sama-sama peering IP. Ya, umumnya ini untuk mencegah peeringnya drop kalau salah satu link di dalam jaringan itu ada yang putus, dia masih bisa pakai jalur yang lain, jadi peernya tetap established. Karena dia peernya ke IP loopback, bukan ke IP physical interface. Ya. Nggak ada matinya, istilahnya. Ya, interface loopback selalu hidup. Selama masih ada jalur yang lain, maka peernya tidak down. Ya.
Redistribusi nanti kita bahas ya. Putih filter nanti, filteringnya nanti. Ya. Nah ini algoritma yang dipakai oleh router BGP untuk menentukan base path ya. Nah yang perlu diperhatikan pertama BGP itu menggunakan single base path ya. Jadi dia nggak kenal sih istilah yang apa equal cost multiple path itu enggak. Jadi dalam satu saat yang dipilih ya hanya single base path. Ya, jadi yang dipropagasi, yang diteruskan ke router-router yang membentuk piring dia hanya yang dianggap oleh router tersebut sebagai base path. Ya. Nah, untuk menentukan base path-nya itu pakai atribut. Ya, atribut kan tadi yang dikirimkan di paket update ya, di message update tadi kan yang dikirimkan tuh network layer reachability information, termasuk atribut-atributnya kan, traffic ya, ada weight, next hop dan lain-lain. Ya. Nah, kalau mau load balancing nanti bisa pakai loopback address. Tapi by default sebenarnya hanya single base path. Ya. Nanti kadang bisa juga dikombinasikan dengan static route, misalnya ICMP route yang static. Kita bisa buat. Nah ini algoritmanya. Nah, Heru hilang, ya nggak apa-apa. Kalau yang terminologi PE, LER dan lain-lain itu kita bahas di MPLS ya, Om Julkarman nanti, jadi belum masuk sana. Jadi belum bisa guyonan di situ nanti. Jadi pertama valid next hop, ya, ini jelas ini sama. Valid next hop, valid next hop di sini saya kurang tahu ya. Yang jelas kalau di static route kan valid next hop itu valid secara format ya. Jadi saya nggak tahu apakah harus bisa di-ping atau tidak. Ya, jadi sementara yang penting valid secara format yang jelas. Ya, next hop-nya valid ya, tapi belum tentu benar gitu kan. Validnya secara format. Kemudian ada atribut weight. Nah, weight ini dipakai untuk menentukan jalur keluar suatu router ya ke upstream-nya. Weight. Ya, jadi dia milih mana. Misalnya dia punya 2 peer BGP eksterior gitu. Nanti setiap traffic yang masuk kan mungkin dapat 2 traffic yang sama gitu ya. Nah, itu akan bisa ditentukan kalau salah satu akan lebih prefer, dia akan pilih yang mana? Dia akan pilih yang weight-nya paling besar. Ya. Default-nya 0. Nah, artinya kalau tidak dikonfig 0, berarti dia nggak pakai ini. Dianggap sama. Nah, kalau sama weight-nya, maka kita bisa ngacu ke local preference. Ya. Nah, local preference default-nya 100. Jadi pilih yang tertinggi. Kalau sama juga berarti dia pakai ASPath yang listnya paling pendek gitu. Yang ya dari sudut pandang router BGP itu jalurnya paling pendek karena jumlah AS-nya paling sedikit. Nah ini yang umum dipakai karena ada kemungkinan ASPath-nya beda-beda. Bagaimana kalau ASPath-nya sama yang di originate path-nya, locally originate path ya. Misalnya di advertise atau di navigasi. Ya, itu akan lebih tinggi kalau ASPath-nya sama. Terus berasal dari advertising atau redistribusi gitu. Ya. Kalau originator path-nya sama itu dari redistribusi ya atau dari advertising. Terus kalau masih sama juga berarti dari MED, multi exit diskriminatornya. Yang dilihat yang paling rendah siapa? Ya. Kalau masih sama juga lihat di stand. Ya, MBGP lebih prefer daripada IPGP gitu. Ya. Dan seterusnya. Tapi umumnya yang dipakai ya ASPath.
Jadi yang sering dimodifikasi untuk mainkan jalur itu ya mainin ASP prepend gitu ya, mainnya di situ. Ya. Jadi ini yang umum dipakai. Karena yang ini biasanya harus dikonfigurasi dulu kalau mau beda. Ya, jadi pakai nilai default biasanya. Atau malah nggak ada sih. Ya, atribut ini nggak muncul kalau belum dikonfigur sebetulnya. Yang terutama yang wait. Ya. Dan wait ini proprietary, jadi ini hanya berlaku untuk router itu sendiri. Ya, itu yang kemarin ada yang bilang, kan ada atribut wait juga di Mikrotik, bukannya itu proprietary-nya Cisco. Ya wait itu proprietary masing-masing vendor. Ya, karena memang hasilnya pun hanya berlaku untuk router itu sendiri. Ya. Artinya secara umum memang ya itu baru muncul di router itu sendiri. Nah, nggak dari mana-mana. Dan tidak akan diteruskan ke router yang lain. Ya, untuk yang wait. Nah, kalau local preference, ini diteruskan ke router-router yang lain. Ya, nanti kita pas bahas atribut besok, ya, kita akan bahas lebih detail tentang atribut. Ya. Tapi hari ini belum. Kita masih bahas basic BGP ya, paling belajar peer-peer-nya aja, terus kita nanti labkan buat peer IPGP, IPGP, terus melihat pesan-pesan BGP-nya tadi, yang open notification, ya, update sama keep alive. Ya. Nah ini Nexhop ini yang tadi kan atribut juga, tapi ini udah pasti ada nih. Ya. Kalau Nexhop ini yang perlu diperhatikan waktu kita membuat EBGP nih. Ya, membuat EBGP terus kita pairing IPGP lagi. Nah ini contohnya nih, kan waktu R1 pairing dengan R2. Ya. Kemudian si R1 advertise network ini. Maka pas di advertise, selain nambahkan AS, dia juga di NLRI-nya kan ada informasi tentang Nexhop-nya nih. Ya. Nah, kan waktu kita bahas EBGP sudah jelas tuh atribut tidak akan mengalami perubahan, sehingga pada saat diteruskan ke sini, Nexhop-nya tetap IP yang sama, ya, tetap ke IP ini. Nah, ini jadi masalah karena CR3 kan nggak kenal itu. Jadi dia nggak bisa mencapai network ini kalau Nexhop-nya masih tidak dirubah. Nah, makanya di sini di R2 nanti biasanya pas pairing BGP itu ada tambahan opsi Nexhop choice for self. Ya. Kalau nggak salah itu, nanti kita coba lihat. Nah ini Nexhop choice for self. Jadi dia akan mengganti, ya, IP-nya yang tadinya 10.111, begitu kita terapkan Nexhop choice for self di R2 yang pairing dengan R3 untuk pair-nya ya, tadi kan ini ditentukan di pair-nya yang ke R3, maka IP-nya berubah. Jadi IP 10.30.11 yang memang ada di R2. Jadi semua router di KS200 pasti bisa menjangkaunya. Gitu. Ini biasanya diterapkan hanya untuk router yang terluar ya. Kalau sudah antar router di dalam nggak perlu lagi karena semua router itu memiliki informasi tentang network yang ada di dalam suatu AS lewat OSPF atau RIP atau static. Ya. Ini web nanti kita bahas. Yang penting tadi community belum. Ini atribut masih besok. Jangan buru-buru. Ya, Nexhop choice for self itu untuk IBGP. Jadi kalau pairing BGP dari eksterior ke dalam, nah pas dia pairing ke dalam, ke router-router di AS yang sama, itu kan traffic dari luarnya pas di advertise masih bawa Nexhop router yang remote AS. Jadi nggak bisa dijangkau oleh router-router yang di dalam. Maka router BGP yang menerapkan EBGP tadi pas advertise traffic dari eksterior BGP
pas di advertise ke dalam, dia harus merubah next hop-nya. Maka di situ peer-nya ke router-router di AS yang sama, yang terhubung langsung dengan dia itu, kita harus buat next hop choice for self. Karena kalau tidak, next hop-nya jadi nggak valid nanti. Ya nanti kan ada pas lab-nya, nanti kita coba. Ya. Ini pertanyaan dari Om Zulkarman. Next hop choice for self untuk EBGP ya. Kalau yang EBGP tadi kan multi hop, tapi itu kan hanya kalau peering-nya loopback, jadi bukan masalah next hop gitu sih. Multi hop untuk memastikan peering ke loopback ya bisa dibentuk. Ini community nanti belum kita bahas mana ya. Ini belum. Oke, bahasan kita itu dulu ya. Jadi kita akan coba lihat lab-labnya ya. Untuk implementasi tadi yang sudah kita bahas. Jadi kita mungkin yang BGP ini 3 kali pertemuan lah, live session. Nanti baru yang 2 kali pertemuan sisanya MPLS. Yang pertemuan terakhirnya nanti yang traffic engineering yang ke-6. Kalau bisa nanti, kalau enggak ya digeser sampai pertemuan ke-7. Ya, jadi kita sekarang sudah bahas definisi BGP, ya apa itu AS, terus cara kerjanya secara umum ya. Terus apa yang harus kita tentukan tadi ada AS number sama router ID. Terus kita harus buat peering, caranya gimana, jenis-jenis peeringnya ada 2 ya tadi, ada interior sama exterior BGP. Kemudian behaviornya gimana, kalau antara AS sama intra-AS itu gimana. Ya. Nah kita untuk verifikasi, validasi konsep tadi kita coba labkan ya. Nah, labnya di sini saya udah kasih berapa tadi? Ada 6 ya? 6 lab ya? 6 lab. Oke, kita coba bahas satu-satu ya. Labnya nah ini labnya saya perbesar, jadi topologi sederhana, ada 2 router gitu. Kemudian kita akan coba labkan interior BGP peering dulu ya, tapi menggunakan interface fisiknya, IP address interface fisik sebagai report address ya. Sekaligus kita belajar advertising network untuk menjalankan BGP. Fungsi BGP yang mempertukarkan informasi routingnya antar di dalam suatu AS, antar router dalam suatu AS. Pertama yang perlu dikonfigurasikan jelas seperti biasa untuk identitas kita harus kasih nama dulu ya, supaya gampang nanti untuk ngecek neighbor IP ya, mesin interface apa yang terhubung dengan tetangganya untuk penentuan IP address. Kemudian ini sistem identity dulu. Lalu untuk loopback, ini kita buat satu loopback. Loopback di sini sebenarnya dipakainya untuk menirukan dummy network ya, ada network bohong-bohongan lah yang mau di-advertise gitu. Atau bisa juga Anda nggak pakai interface loopback, tapi pakai ya Anda hubungan ke PC lah, VPCS gitu. Ya. Kemudian nanti di-advertise di OSPF. Sebentar ada yang nanya tadi. Ya, gimana Pak Ariel? Memori GNS-nya ditambah buat lab. Enggak sih, yang GNS3 maksudnya yang CHR ya gitu. CHR-nya mas, saya set dari awal 128 mega aja. Maksud saya karena routernya banyak, nanti kalau
terutama kalau pakai local server itu khawatirnya nanti si komputer, si laptop itu nggak kuat nanti, ya lama gitu loh. Jadi saya saran sih 8 GB si komputernya. Kalau pakai Linux emang 4 masih bisa. Tapi kalau yang Windows, ya kalau cuma RAM 4 ya susah. Ya, jadi kalau yang pakai local server, kalau yang di remote servernya, sampai 128 GB. GNSTVM-nya saya 4 sih settingnya. Servernya 4 sih saya set. Ya 2 bisa juga, kan cuma untuk load ininya. Ya. Jadi dicari-cari aja lah settingan yang paling. GNSTVM-nya iya, tapi kalau yang local server maksud saya. Kalau yang GNSTVM-nya kan pakai Linux, jadi nggak tahu operasi. Ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk nah ini jadi yang loopback di sini bukan untuk piringnya ya sebenarnya, tapi untuk menirukan, mensimulasikan adanya network yang akan di-advertise, gitu loh. Ya. Kemudian apa nih? Siap biasanya pakai switch tiap port dibuat VLAN sebagai, ya nggak apa-apa, boleh. Tapi kan berarti butuh resource tambahan om, gitu loh. Jadi sebenarnya cukup pakai dummy interface aja nggak masalah. Ya, jadi pakai router terus pakai dummy interface yang pakai bridge itu bisa. Ya. Jadi silakan, bebas aja. Saya cuma ngasih tahu loopback ini yang saya buat di sini untuk itu. Gitu. Nah, kalau router saya banyak, alhamdulillah. Oke, saya lanjut dulu ya bahasanya ya. Nah, kemudian kita tentukan juga di situ, di instance itu AS number-nya. Ini karena saat interior berarti kan AS-nya sama. Saya kasih nama AS-nya 12, karena router 1 dan router 2 gitu. Ya, 1, 2 maksudnya. Artinya bebas aja sih, nggak harus sama. Yang penting kedua router menerapkan AS yang sama. Lalu router ID-nya, ya sini ngarang aja. 111 misalnya. Atau mungkin 1011 misalnya. Ya bebas aja. Ya, karena ini router ID. Cuman umumnya memang ngambil dari IP loopback. Cuma di sini kan IP loopback-nya kita belum pakai tuh. Ya, jadi masih pakai router ID aja. Nah, kalau sudah, berarti kita konfigurasikan IP address. Ya. IP address untuk loopback-nya kita kasih ya, di sini. Kemudian interface yang terhubung dengan router 2 kita kasih IP juga. Ya. Nah, ini untuk ngeceknya kalau nggak tahu di interface center berapanya, ya pakai IP neighbor print. Ya. IP neighbor print kan langsung kelihatan tuh, karena MNDP-nya kan jalan. Nah, baru kalau sudah kita buat di langkah berikutnya adalah, jadi jangan lihat ini ya, ini kan saya ekspor aja langsung, jadi urutannya ngaco. Jadi langkah berikutnya kita buat peer-nya dulu ya. Jadi di R1 buat routing BGP peer ke router 2 gitu, yang di interface fisiknya kita masukkan sebagai remote address, kemudian AS number-nya kita masukkan. Yang namanya boleh di setting atau boleh dibiarkan default juga nggak apa-apa, karena hanya 2 router ya. Jadi peer-nya cuma 1 di masing-masing router. Yang jelas harus dikonfigur adalah remote address dan remote AS. Baru kalau peer-nya sudah established, kita konfigurasikan ini. Network yang akan di-advertise. Jadi di sini loopback-nya akan saya advertise ya, starting advertise. Jadi nanti di routing table masing-masing router akan muncul, di router 2 akan muncul 1111/32 dari BGP. Di router 1 akan muncul 222/32
/32 dari BGP. Ya. Nah, kurang lebih langkah-langkahnya seperti itu. Nah, ini juga sama di R2, kurang lebih step-stepnya sama ya. Jadi buat identitas, kemudian buat bridge, untuk loopback, kemudian di set instance-nya, dikasih IP address, ya. Kemudian buat peer-nya, baru terakhir advertise network ya, IP loopback tadi. Lalu verifikasinya, nanti verifikasinya pertama Anda pastikan peer-nya establish ya. Contohnya di R1 di sini routing BGP peer print gitu ya, pastikan establish. Kalau perlu tambahkan print status gitu, kelihatan di situ. Kemudian kita pastikan bahwa advertising network-nya jalan gitu. Kita bisa terapkan ini. Di R1 kita melihat traffic yang kita masukkan di menu routing OSPF network sudah di-advertise belum ya ke router 2. Nah, ini pakai routing BGP advertisement print. Ya, nanti dicek. Mungkin beberapa perintah berubah ya, tergantung versinya, nanti Anda coba lihat. Nah, ini kita cek, pastikan sudah di-advertise. Ya, ini ada beberapa parameter. Kalau di sini ASP-nya belum kelihatan nih, karena masih di AS yang punya networknya. Kalau sudah keluar sampai ke router 2, ini ada informasi ASP, karena begitu di advertise melewati, ini masih interior ya, berarti nggak ada ASP. Kalau eksterior baru, kalau beda AS baru ada penambahan ASP. Nah, ini kemudian dicek ya di tabel routing ya, verifikasi ketiga, pastikan sudah ada network remote yang belum masuk dan masuknya ke dalam routing table melalui protokol BGP. Ya, ini yang lab pertama. Oke, itu lab pertama. Kemudian kita coba lihat yang lab kedua ya. Kalau lab kedua ini peering loopback. Jadi bedanya kita nanti buat satu lagi loopback ya untuk peering IP gitu. Kemudian kita nanti nambahkan update source ya. Itu pakai IP loopback. Kalau ini yang lab 2. Nah, ini satu AS tapi pakai peering loopback. Jadi kita buat loopback kedua nih tambahannya. Jadi luruskan aja topologi, teruskan. Kemudian si loopback kedua kita kasih IP ya 11.11.11/32. Ya. Kemudian nanti kita buatkan static route. Kan harus reachable ya, harus bisa di ping kalau mau ping loopback. Jadi kita harus pastikan IP-nya bisa dicapai oleh protokol BGP. Jadi di sini saya masih pakai static route. Kalau sudah banyak nanti kita pakainya OSPF atau RIP. Kalau saya sih OSPF sih biasanya, karena nanti ada kaitannya dengan traffic engineering. Ya. Kalau sudah berarti kita buat peer-nya dirubah. Kalau tadi kan peer-nya pakai IP physical, sekarang remote address-nya diganti pakai IP yang loopback-nya router 2 kalau di R1. Ya. Nah, kemudian karena router 2 juga nanti peering-nya ke loopback kita, maka di router 1 ditambahkan update source IP-nya loopback 2. Ya, yang IP-nya sih ini. Kalau nggak salah sih IP sih, bukan interface sih. Tapi dicoba aja kalau pakai interface bisa nggak. Kalau saya biasanya sih IP. Ya, karena waktu saya ketika perintah update source itu tidak ada opsi interface ya. Tapi nggak tahu kalau beda versi. Ya, saya pernah tuh update source nggak ada gitu loh. Akhirnya saya ketikkan IP-nya saja, IP loopback kita. Ya.
R2-nya sama, penambahan dummy interface untuk IP loopback yang akan dipakai untuk peering. Kemudian dikasih IP address, lalu tambahkan static root, kemudian di peer-nya itu dirubah. Ya. Jadi, remote address sama ada penambahan opsi atau parameter update source IP loopback 2-nya. Ya, itu untuk lab kedua. Kemudian verifikasinya sama, kita cek neighbor peer establishment-nya dulu, dan di sini pasti berubah nih. Ya. Di situ establish, ini di R2 ya kita lihatnya ya. Itu remote address-nya sudah pakai IP loopback. Ya. Kemudian kita ada penambahan update source loopback. Ya. Statusnya pastikan yes, establish, kemudian kita cek advertisement-nya, pastikan network yang di-advertise itu sudah, dan di sini nextshop-nya beda, sudah berubah. Ya. Kalau sebelumnya kan nextshop-nya pakai IP address interface fisik. Ya, di sini nextshop-nya berubah menjadi IP loopback. Ya. Dan begitu muncul yang ini, ya nanti nah yang ini kalau Anda lihat ya, gateway-nya itu IP loopback. Dan kalau Anda print detail, kalau nggak salah itu recursive routing atau recursive via gitu. Nanti dilihat ya. Jadi di sini kan kita buat gini, nanti recursive via IP ini. Nah, ini recursive routing yang seperti yang kita pelajari di MTCR, tapi munculnya di protokol BGP. Ya. Jadi otomatis kalau di sini. Kemudian kita tes konektivitasnya ping ke IP yang di-advertise di remote network menggunakan IP yang di-advertise di router kita. Kenapa saya pilih pakai source address? Karena seharusnya yang bisa ping adalah perangkat-perangkat yang IP atau networknya di-advertise di BGP. Ya, walaupun ini sebenarnya ping biasa harusnya masih bisa sih, karena kan routernya connected langsung gitu. Tapi nanti kalau routernya udah banyak nggak bisa, jadi harus menggunakan source address. Alasannya itu aja sih. Ya. Itu lab 2. Nah, kita lanjut bahas yang lab 3 ya. Kalau yang lab 3 ini yang exterior BGP. Ya. Lab 3 ini yang exterior BGP. Topologi masih sama, cuman AS-nya kita udah ganti nih. Yang di sini AS 100, yang ini AS 200. Ya. Nah, konfigurasi masih sama, instance-nya aja yang kita ganti nanti. Ya. Jadi yang diganti di sini instance. Kemudian yang ini masih sama. Nah, peer-nya diganti remote AS. Terus masih pakai physical IP address yang di router 2 ceritanya gitu. Ya. Jadi masih meneruskan. Jadi nggak terlalu banyak perubahan sih. Tapi efeknya emang beda banget. Lihat ya. Di R2 juga sama, yang harus diganti itu AS number. Ya. Kemudian pas buat peer-nya juga yang diganti adalah AS number serta IP ya, dikembalikan. Kan tadi IP-nya pakai loopback di router 2 ya, sekarang diganti lagi. Ya. Kemudian advertise network-nya masih sama ya, yang di advertise network 22 di router 2 sama network 11 di router 1. Nah, kemudian nanti per establishment-nya nih kita lihat sekarang sudah ada perbedaan, yaitu pertama remote AS-nya ternyata berbeda. Ya, sini. Kemudian yang di
advertise, jadi masih sama seperti ini ya, cuman udah beda AS nih. Nah, nanti di tabel routing ya, itu masuknya nanti sebagai prefix BGP dari eksterior, karena di sini 20 di sini. Kelihatan. Dan bisa di ping menggunakan source. Nah, itu yang lab 2. Ya, masih sederhana lah. Kita coba yang basic-basic dulu. Nanti besok kita baru up ke versi yang lebih skenario yang lebih kompleks. Oke, kemudian baru kita coba yang peer BGP pakai loopback nih, ya. Ini pakai loopback. Masih lanjutkan lab 3 ya. Nah, cuman dirubah. Pertama buat routingnya kalau belum ada. Ya, tapi kan harusnya udah ada ya dari lab 2 ya. Kan di lab 3 emang kita abaikan aja, teman. Dicek lagi pasti kan udah ada. Atau Anda kalau buat baru ya di config lagi gitu. Kemudian karena dia peer-nya peer loopback, maka di sini ada opsi multi hop ditambahkan ya. Dan jangan lupa update source loopback juga ditambahkan, karena di kedua router sama-sama menerapkan peering ke IP loopback ya, jadi update source dipakai, multi hopnya juga dipakai. Cuman sebelum diterapkan peer BGP-nya, pastikan sudah ada connectivity ke IP loopback dari masing-masing router. Ya bisa di ping lah. Kalau di saya masih pakai static route. Ini di R1 sama dengan R2 juga sama. Kemudian untuk verifikasi biasa peer establishment, nah di sini sudah ada parameter multi hop sudah aktif ya, multi hop sama dengan yes. Update source-nya juga sudah. Jadi pastikan ini ada. Dan hasilnya harus establish. Ya, kalau belum establish berarti ada yang salah. Baru setelah establish tadi advertise network ya. Yang di advertise masih sama loopback 1. Dan ini hasilnya. Ya. Harusnya karena ini IP loopback, root-nya itu kalau di routing table tuh rekursif dan ya tetap distance-nya 20 karena dia dari eksterior BGP piring. Ya. Jadi lab 1, 2, 3, 4 tuh masih gampang. Anda cuma buat peer BGP di dalam suatu AS, 2 lab, kemudian peer BGP antar AS, 2 lab, ya, baik pakai physical maupun pakai loopback IP address. Ya, itu lab keempat. Kalau lab yang kelima nanti kita lihat masalahnya kaitannya dengan internal BGP peering setelah salah satu router menerima prefix dari extra BGP peering. Itu masalah next hop. Jadi di situ kita akan labkan yang next hop choice for self ya. Yang root enggak, saya cek lab PID lab 5 ya. Nah, ini topologi nama nih satu router ya. Jadi kan tadi router 1, router 2, kita tambah router 3 nih. Nah, jadi ceritanya gini. Waktu si R1 advertise network, dia kan next-hop-nya IP-nya si router 1 tuh, IP interface ya. Saya lupa loopback atau physical, jelas dia pakai IP VC kalau nggak salah. IP physical interface ya. Nah, maka physical interface-nya kan jadi next-hop-nya si R2. Nah, begitu R2 peering BGP dengan R3, ya, dia peering nih BGP dengan R3. Prefix yang di-advertise dari R1 itu kan diteruskan ke R3. Nah, next hop-nya masih pakai IP interface R1. Sehingga R3 tidak bisa nge-ping. Ya, karena router 3 tidak kenal network gateway, network next hop. Ya. Nah, supaya tidak bermasalah, maka di R2
pas pairing dengan R3 itu harus ditambahkan opsi next hop, ya, next hop choice for self. Ya, jadi dia IP next hop IP next hop prefix yang diterima itu diganti dengan IP router itu sendiri. Ya. Itu yang terjadi di lab 5. Ya, kita lihat dulu detailnya, konfigurasinya standar ya, sistem ID dan lain-lain. Di R1 masih sama, tapi pairingnya pairing BGP pakai IP ini, pakai IP fisik, ya, IP physical interface remote-nya. Ya, jadi external BGP-nya pakai physical interface IP address. Kemudian, nah kalau mau nyoba pas peer ke dalam, ya, peer ke router 3 dari R2, ini next hop choice for self-nya jangan dipasang dulu. Ya, bikin aja biasa. Ya, peer biasa ya. Jadi di situ routing BGP peer name peer 2, remote address IP loopback, kan kalau di internet BGP peering umumnya pakai loopback ya. IP loopback-nya router 3, remote AS-nya 230 sama itu. Kemudian update source loopback. Nah, nanti yang terjadi kalau kita nggak pakai ini, jadi ini jangan di-config dulu ya. Peer-nya R2 yang ke R, yang di yang R2 peer ke R3 itu jangan di config dulu ya, next hop choice for self-nya. Nah, nanti efeknya seperti apa? Oh ya, untuk reachability di dalam networknya R2 sama R3 kita pakai OSPF. Ya. OSPF saya nggak usah bahas lagi, udah pada tahu kan? Ada MTCR semua. Ya, mungkin belum ujian aja kalau yang kemarin ikut. Ya itu aja sih. Jadi bedanya di sini, jadi labnya diceknya pertama nggak pakai next hop choice for self. Ya, jadi jangan pakai ini. Efeknya seperti apa di router 3 terutama. Kemudian kalau ada masalah terus kita coba pakai next hop choice for self. Dipasang di peer yang dari router 2 ke router 3. Hanya router 2 ke router 3 ya, bukan sebaliknya. Yang Flash MTCRE ya yang belum ujian. Yang kemarin ikut kelas MTCRE. Kalau yang sudah senior-senior ya sudah tahu lah. Tapi nggak apa-apa, nanti boleh didiskusikan di grup kalau ada yang lupa. Tapi saya OSPF-nya sederhana aja sih yang saya pakai di sini, nggak yang ribet-ribet ya. Yang penting jalan gitu. Nah, di R3 peer-nya biasa. Ya, peer interior BGP peering ke router 2 biasa. Nggak pakai next hop choice for self memang. Karena yang perlu next hop choice for self itu kalau routernya nerima prefix dari eksterior dan dia peering BGP eksterior. Nah, untuk supaya router-router di dalam ASS sendiri bisa kirim paket ke network yang di-advertise dari remote AS, yaitu kita tambahkan next hop choice for self. Ya, jadi penerapan next hop choice for self itu bukan di semua router interior BGP, ya, tapi hanya router interior BGP yang menerima prefix eksternal dan diteruskan ke router-router BGP di internal AS. Ya, yang penting jalan. Ya itu yang OSPF-nya di router 2 sama router 3 aja ya. Kalau router 1, 2 nggak perlu. Nah, nanti verifikasinya ini. Jadi di router 3 itu 1 peer, itu harus sudah established. Nah, tapi nanti kalau yang router 2 ke router 3, kalau belum di set next hop choice for self, harusnya ini belum muncul ini. Atau no gitu. Nah, efeknya apa nanti kita lihat. Yang pasti ini pastikan established ya. Jadi 2 kali nanti.
Lalu cek advertise-nya, pastikan network-nya si router 1 di R2 itu diteruskan ke router 3 nanti. Ya. Nah, dia kalau belum pakai next hop choice for self, ini IP-nya masih pakai IP physical address di router 1. Ya. Nanti dicek aja. Yang jelas itu. Dia masih pakai IP physical address di router 1, yaitu itu. Tapi kalau sudah diterapkan next hop choice for self, ini IP-nya berubah. IP next hop-nya berubah. Ya, nanti tolong diperhatikan. Nah, kemudian di sini sudah ada penambahan AS-PAD nih, karena ini prefix dari AS100 pada saat diteruskan ke router 3, itu sudah ditambahkan AS100. Ya. Nah, di routing table-nya nanti yang di router 3 terutama ini muncul nih. Nah, cuman IP next hop-nya kalau belum next hop choice for self dia masih IP 172.11.01. Ya. Nah, nanti dicek dulu. Kalau belum berubah berarti next hop choice for self-nya belum disetting. Nah, kalau sudah disetting harusnya keluarnya ini 22.22.22. Ya, IP loopback-nya si router 2. Ya. Baru. Nah, nanti efeknya apa? Jadi sebelum next hop choice for self, kalau Anda ping dari router 3 atau dari router 1, itu nggak bisa nyampe. Ya. Karena next hop-nya masih tidak dikenali oleh R3. Kalau R1 dia next hop-nya sudah benar, yaitu ke R2, tapi R3 itu next hop-nya masih lompat, masih ke 172.16.01 di R1. Ya, jadi nggak kenal dia, itu kan network-nya R2 sama R1, bukan network di dalam AS 230. Ya, jadi nggak dikenalin, karena di OSPF nggak muncul itu. Ya. Baru nanti diganti, nah kalau sudah diganti nanti bisa ping antara router 1 dengan router 3 pakai source address IP yang di advertise. Ya. Nah itu lab 5 ya. Oke, yang terakhir lab 6 kita coba. Boleh sambil nge-lab nggak apa-apa. Ini sih sebenarnya buat memastikan aja message antar router di BGP ya. Dan bisa juga pakai Wireshark nanti dilihat. Tapi di sini kalau nggak salah saya pakai log. Ya bebas sih kalau mau pakai Wireshark juga boleh. Tapi saya asumsinya kan belum tentu masang Wireshark itu pas install GNS3. Nah kita bisa pakai ini. Kita lihat di lognya. Jadi kita buat file biasa standar. Kemudian ditambahkan di masing-masing router itu untuk loggingnya ya, di sistem logging kita tambahkan BGP set topiknya BGP ya. Nggak perlu disimpan di mana-mana, berarti ke default aja ke memori. Jadi kita tinggal cek di lognya ya, di lognya kita print akan muncul nih. Ini contohnya ini di R1 ya. R1 tuh menerima BGP connection. Nah, waktu sudah ini dia dapat ya dia mengirimkan open message. Jadi sudah terbentuk BIR-nya, kirimkan open message ya. Isinya kapabilitas ya. Kemudian dia juga terima open message dari router remote-nya. Terus kapabilitas optionnya apa gitu, yang lainnya berapa. Di sini ada root request capability, ada 4 octet capability, ya ini 32 bit ya AS number, sama multi protocol capability. Ini yang dikirim. Nah nanti mungkin salah satu ada yang nggak cocok, cuman kebetulan di sini yang notification-nya nggak ada sih, karena ini kan sama-sama support, ini nggak ada masalah harusnya. Nah kemudian untuk menjaga establishment-nya ada keep live message, ini dikirimkan.
kan gitu message. Lalu waktu advertise di situ ada advertise ya dikirimkan ya. Isinya adalah NLRI-nya, network yang di advertise ya. Kemudian atributnya apa aja. Ya, itu kan kelihatan. Ya. Ini pakai ini, ya nggak sedetail kalau pakai Wireshark, tapi ya paling nggak kita udah lihat, oh memang ada paket update, ada paket keep, ada message keep live, ada message update gitu. Yang notification sayangnya nggak muncul di sini karena tidak ada error. Tapi kalau ada error pasti ada. Ya, jadi kita udah buktikan bahwa memang menggunakan 3 dari 4 yang sudah terbukti di sini. Ya. Nah itu untuk labnya. Jadi nanti silakan dicoba. Ya. Teman-teman silakan coba labnya. Yang 1 sampai 6 ya. Nanti besok saya tambahkan lagi. Jangan khawatir. Besok saya tambahkan lab BGP-nya. BGP-nya 7 sampai tadi 6 ya. Dari 7 sampai 13 besok ya. Kita akan belajar besok, ada remote private AS, sudah mulai main-main sedikit atribut, ya, kemudian ada redistribution, filtering. Nanti kita bahas dulu teorinya, dan baru kita lanjutkan. Nah, labnya lab 7 sampai lab 13. Total nanti ada 21 lab untuk BGP. Ya, enggak sih, nggak ngerti lah. Apalagi senior semua inilah, ada Pak Aril, ada Pak Zul, ada Mas Dendi, ya. Saya newbie di sini. Gimana? Pesertanya marah-marah terus nih sama trainer. BGP Confederation ada? Ya, tenang aja. Karena itu kan kaitannya nanti dengan full mesh ya. Nanti, kalau nggak salah besok udah ada. Ya besok ya ada confederation root reflector itu ada ya. Nah sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman atau mau sharing mungkin terkait dengan penerapan yang masih skop kita dulu ya, yang BGP interior, eksterior, kemudian yang udah praktis ini best practice-nya atau yang biasa Anda pakai gimana gitu. Ada case-case yang aneh nggak, misalnya pernah ketemu? Kalau ke upstream, ya harusnya kalau Anda punya AS sendiri, upstream-nya kan beda AS. Harusnya exterior BGP sih. Ya. Memang upstream-nya Anda sendiri. Kopi break. Puasa, Pak. Puasa. Ya. Upstream harusnya beda AS, toh. Ya. Exterior BGP, Om Ariel. Ini ngetes ini. Upstream-nya multi statik. Ya, bebas. Kan peer itu kan harus trust. Ya. Jadi, nah ini BGP itu maaf ya, masa. Tapi ada implementasi untuk root-nya kadang kita akalin pakai static. Ya, biasanya tuh kayak untuk load balancing gitu. Walaupun udah pakai BGP, nah itu ada yang pakai static tuh. Jadi ya sah-sah aja sih, itu kan masalah policy aja ya. Nggak ada yang ceritanya untuk internet harus BGP-an aja gitu. Jadi pakai default root atau pakai spesifik static, asal kuat aja bikin static root banyak-banyak. Nah,
ada di Medan ISP, IP public, rasa, IP private. Maksudnya apa tuh Om Jul? Ini yang dari Jambi. Wah, jangan bawa urusan internal, saya nggak tahu. Aduh. Nanti tolong diselesaikan masing-masing secara jantan. Gimana? Labnya 6 cukup ya sore ini. Besok kita lanjutkan, besok kita tambahin berapa tuh? 7 lab. Besok 7 lab saya masukin. Nanti terakhir 7 lab lagi. Ya. Hari ini 6 untuk pemanasan. Ya. Jadi tolong dilabkan. Nanti kalau ada problem bisa didiskusikan. Di sini kita masih ada waktu nih 8 menit sampai 15:04. Kan 15:30 udah sholat asar. Terus saya udah harus geser ke kelas lain. Nah, besok kalau sudah memungkinkan sih jam 1 langsung standby aja. Insya Allah saya udah siap. Saya nggak merasa curcol. Oh iya, itu. Ya berantemnya kopi darat aja dah. Jangan di sini. Temuan di mana kek? Pas ujian dah. Ayo. Ya, Mas Eksam silakan gelut. Wah, ini Mas Dendi di mana sih posisi? Sorry saya nanya nih. Ini kepo juga ini. Aduh, lagi di Jambi ya? Wah, Jambi ya paling ke Jakarta atau ke Medan, terserah. Yang saya bisa janjiin, hah? Jakarta aja Pak, kalau nggak servernya saya matiin bilang. Jakarta ya, oke. Nanti saya kabarin di grup kalau saya ke Jakarta. Jadi teman-teman kalau pas ya tinggal ujian. Jadi nggak harus bareng-bareng juga enggak. Cuman kalau ada hiburannya Smackdown boleh juga sih. Lumayan Pak, uang perjalanan dinas. Yoi. Ini benar nih, nggak ada yang dibahas. Mungkin masih basic banget ya, atau nggak perlu di-sharing. Ya nggak apa-apa, nanti bisa lanjut di grup. Lab dulu Pak, nanti Pak. Ya. Nanti tolong dikerjain ya. Jangan nggak loh. Ngantuk ini. Ya makanya saya pecah-pecah. Kalau saya jelasin teori habis dulu hari ini, ngantuk berat kan. Jadi jelasin 1 jam, 1 jam setengah, kasih lab. Besok 1 jam, 1 jam setengah jelasin, kasih lab lagi. Oke, kalau nggak ada berarti siang hari sampai jam 3:10 ini live sessionnya kita cukupkan sampai sini. Harapannya nanti teman-teman bisa pelajari lebih jauh ya, kan ada modulnya sama labnya sebagian udah saya kasih. Saya nggak kasih langsung semua, karena nanti ada yang modelnya di copy paste, bikin topologi copy paste, langsung jalanin semua, terus bilangnya udah nge-lab semuanya. Ya. Jadi tolong nanti config-nya jangan di copy paste ya. Apa tuh Pak yang copy paste Pak? Nggak tahu, saya cuma ngasih tahu. Ya sarkas banget sih. Enggak, saya cuma ngasih tahu aja. Soalnya saya pernah kejadian nih, ada peserta itu labnya udah dikerjain semua, tapi ternyata nggak ngerti karena ya tadi copy paste dan dia cuma ngetik, dia nggak verifikasi sama sekali. Jadi ya sudah di labkan sini konteksnya sudah diketik semua konfignya. Ya kalau bisa jangan kayak gitulah. Walaupun sudah kerjaan hari-hari, tapi kan ini kaitannya untuk persiapan ujian juga, jadi disempatkan nge-lab ya. Nanti awalin 6 atau 7 lab, gampang lah. Ya. Beda kalau langsung training. Ini trainingnya kalau yang beneran saya cuma 2,5 hari, jadi
Hari pertama langsung 21 lab. Sehari langsung 21 lab. Stres. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah berkenan hadir sampai selesai sesinya. Sampai ketemu besok siang di waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Saya stop ya. Rekamannya nanti saya share di grup.